Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Rizky Taufifa Putri sedang bersama, pengelola atau yang mempunyai pabrik dari pengalengan ikan Politeknik Jember. Sebelumnya perkenalkan Bapak namanya siapa? Ya, nama saya Mardianto, nama lengkapnya Muhammad Mardianto, tapi kalau di Polisi saya dikenalnya sebagai Pak Mardi. Ya. Baik Bapak. Nah di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk, ada yang ditanyakan kepada Bapak. Nah mungkin sebelumnya saya ingin bertanya mengenai pabrik pengalengan ikan ini sudah berdiri dari tahun berapa? Oke, sebenarnya untuk pabrik pengalengan ini kalau kita disebutnya di lingkungan Polisi itu sebutannya sebagai TEFA ya atau Teaching Factory, itu mulai ada di bangunan ini pada tahun 2019. Sebelumnya kita, punya TEFA pengalengan ikan itu yang, konsepnya itu lebih kecil, adanya di kantor depan itu, mulainya itu 2018, tapi kalau di sini, pabrik sini itu mulai tahun 2019. Oke, baik. Mungkin langsung masuk ke pertanyaannya aja ya, Bapak. Yang pertama yaitu, apa langkah pertama yang biasanya Bapak ambil ketika terjadi konflik dengan rekan kerja? Oke, to the point ya. Jadi, terkait, manajemen konflik yang biasa kami lakukan, terutama karena di sini kan memang, lingkungannya memang perguruan tinggi ya. Namun kalau misalnya kita kembali ke ranah teaching factory, itu kita langsung sudah berhadapan dengan, pabrikasi, yang mana sistemnya itu semuanya pure 1 banding 1 dengan industri. Otomatis, penanganan kalau misalnya ada manajemen konflik dengan karyawan itu pastinya berbeda ya. Kalau misalnya saya juga dosen, kemudian home base saya di jurusan teknologi pertanian, ketika ada konflik di jurusan dengan yang di sini itu tentunya berbeda. Kalau di sini pendekatannya kalau misalnya memang terjadi, konflik antar pekerja, baik itu pekerja yang, tenaga harian lepas maupun yang, sudah menjadi karyawan dari Police, itu biasanya pendekatannya saya, komunikasi 2 arah. Jadi saya sambangi ke yang bersangkutan, apakah ada permasalahan di dalam pekerjaan, apakah ada permasalahan di dalam, mohon maaf, sebelumnya di keluarga atau adakah permasalahan yang lain. Nah, itu biasanya pola komunikasi yang saya bangun. Cuma misalnya kalau misalnya saya langsung datangi kalau, di dalam suatu kejadian itu misal di suatu hari tiba-tiba ada seorang karyawan yang nggak masuk. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba saya datang itu menanyakan itu, pasti itu jawabannya nggak akan objektif. Biasanya itu hasilnya ya, biasanya, "Ya Pak karena sakit dan sebagainya." Cuma itu, sebelumnya biasanya saya cari tahu ke staf-staf saya yang ada di bawah saya, itu cari tahu dulu kenapa, kemudian baru kalau misalnya sudah ketemu akarnya, itu biasanya saya turun untuk menanyakan atau kalau bisa menyelesaikan seperti itu. Baik. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu, pernahkah Bapak tidak sependapat dengan keputusan rekan kerja dan bagaimana Bapak menyampaikan pendapat Bapak? Ya tentu saja pernah ya, kalau misalnya tidak sependapat ya. Apalagi kalau misalnya kita, berbicara terkait kebijakan. Suatu contoh kebijakan di dalam, dunia kampus itu tentunya nanti penerjemahannya itu akan berbeda kalau misalnya kita masuk ke dalam sistem produksi, seperti itu. Nah itu sudah pasti berbeda. Nah, bagaimana yang saya lakukan, biasanya saya pertama menelaah dulu sih, kira-kira kalau misalnya kebijakan yang seperti ini atau pendapat yang seperti ini ketika diterapkan di dalam proses produksi di, tempat kami khususnya di pengalengan ikan, apakah serumpun, apakah sama nanti, apakah tidak bentrok dengan SOP yang kita punya, itu penelaah terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya itu terjadi pada saat kita diskusi, terutama kalau kita kan erat kaitannya dengan audit ya. Kita, di tahun 2024 ini kita sudah 4 kali mengalami audit. Jadi itu biasanya, pasti akan sering terjadi, perbedaan pendapat terutama dari kami, tim, dengan pihak pengaudit, dengan konsultan, seperti itu. Nah itu pendekatannya memang kita harus telah terlebih dahulu, apakah itu sesuai dengan SOP yang kita punya, ataukah sesuai dengan, kebijakan yang kita punya. Kalau misalnya sesuai ya kita tetap harus mengikuti, tapi kalau tidak, ya kita cari celah, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita sesuaikan, seperti itu. Itu sih kalau misalnya dari kami, pengelola pengalengan ikan. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana cara Bapak menangani situasi di mana seorang anggota karyawan tidak menjalankan tugasnya? Oke, kalau di Polisi itu jelas ya, kalau di kampus itu jelas, kalau misalnya tidak menjalankan tugas itu mulai dari, peringatan, kemudian peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, sampai sanksi ringan, sampai sanksi berat. Tapi kalau di perusahaan itu
atau di tempat kita itu punya kebijakan sendiri. Misal, karyawan yang tidak menjalankan SOP. Nah, itu biasanya pada saat itu juga kalau misalnya kita lagi produksi itu biasanya kita panggil, langsung kita, keluarkan melalui ruang, ruang karyawan, ruang keluar karyawan, kemudian kita sampaikan kalau misalnya tadi yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan SOP. Jadi harus di-briefing terlebih dahulu, diingatkan SOP-nya seperti apa. Yang paling sering itu, mereka-mereka yang biasanya tidak menggunakan APD sih. Oh, iya. Jadi karena di sini kan erat kaitannya dengan produksi, APD-nya itu harus lengkap. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruang lab, kebetulan karena sekarang lagi nggak produksi, kalau misalnya produksi itu yang kita pakai ya minimal masker, kemudian, sarung tangan, sepatu boot yang sudah kita sediakan sama, hairnet seperti itu. Itu sih. Baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Boleh. Bagaimana Bapak menangani situasi yang di mana bahwa pembeli atau konsumen ini merasa tidak puas atau kecewa? Konsumen itu karena konsep kami itu sama ya dengan, pengusaha-pengusaha yang lain, konsumen itu adalah raja, tetap, masukan feedback yang untuk di konsumen berikan itu akan kami tampung. Misal dari aspek yang mana. Yang paling sering komplain yang diperoleh konsumen untuk kami, terutama untuk produk pengalengan ikan itu kan kita satu pintu untuk penjualannya melalui, TFH Bakery dan juga koperasi. Nah, itu biasanya, yang paling karena kita masih menggunakan kemasan stiker manual itu biasanya, stikernya itu masih belum rapat atau seperti apa. Kalau secara kualitas produk, mulai dari saya di sini sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah. Nah, itu biasanya ya kami terima, misalnya kami cek, produk yang, satu batch produksinya itu kapan, itu biasanya kita cek lagi satu persatu, mana produk yang memang harus diperbaiki, mana produk yang harus, yang sudah layak dipasarkan, seperti itu. Jadi tetap pendapat dari konsumen itu tetap kami ambil, meskipun tetap kami pilah ya feedback-nya itu seperti apa. Kalau misalnya logis, "Oh iya memang stiker kita masih belum rapat, oh iya memang di stiker kita warnanya kurang cerah, oh iya memang di kemasan kita ada mohon maaf ada noda-noda yang masih belum dibersihkan," itu biasanya kita ambil seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan ya Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Di sini saya Rizky Talifa Putri pamit undur diri dari pengalengan ikan di Politeknik Jember. Terima kasih. Mana ini adalah sekarang kita masuki proses di sini ini adalah proses trimming yang mana ini isinya adalah untuk di sini adalah penghilangan bagian kepala, kemudian bagian dalam ikan sama bagian ekor ikan. Nah, jadi kalau di sini itu adalah kalau jenis ikan itu sebenarnya macam-macam ya, ada ikan segar, ada ikan tuna, ikan potongan. Kita memilih kenapa menggunakan kalau biasanya yang menggunakan itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mengolah ikan itu mereka yang perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya izin legal untuk mengolah ikan. Jadi kita biasanya itu nggak pakai pembeli besar itu sudah, tapi pakai kotak-kotak seperti itu. Jadi itu termasuk masuk kotak kalau di beratnya sekitar 10. Nah, di sini adalah proses pembersihan kepala ekor. Nah, semuanya ini panel semua ya. Jadi proses pembersihan ikan ini menggunakan hanya sejenis ikan, ya, ikan sandeng saja. Di bagian sisi ikan, jadi ikan yang sudah dihilangkan bagian kepala, ekor dan yang lainnya itu posisinya dibuang lewat sumur. Nah, di sini kita biasanya suhunya itu memang sudah naik, tapi kita pertahankan kita biasanya menggunakan sebarang atau suhu stainless untuk menjaga suhu ikan tetap di bawah 5 derajat Celcius. Kawasan yang sangat steril, yang kedua bisa kawasan yang berbahaya karena di sini suhunya sangat tinggi. Jadi suhunya sangat tinggi sekitar 90 sampai 95 ya, full panel dari sini sampai sana. Jadi ikan yang sudah diisi tadi kemudian dimasukkan ke dalam namanya exhaust box. Di sini nanti dia akan jalan. Nah, ini untuk pre-cookingnya, proses pematangan yang pertama. Terus dari suhu dari masuk awal ke sini kemudian nanti kalengnya itu berputar untuk minyak ikan yang keluar pada saat sebelum dibuang. Masuk ke sini ini adalah pengisian saus. Nah, sausnya diproses di sebelah. Nanti saus yang sudah jadi dipompa dinaikkan ke sini, kemudian di sini diisi saus. Kemudian masuk ke sini nanti adalah kapasitasnya dia
UKM ya atau dari perusahaan supaya kita terhindar dari temuan pada saat audit. Jadi seharusnya kita bentuk pasta kemudian kita incerkan di sini, terus itu ditarik ke tempat yang tadi itu ada keran di sana untuk pengisian sausnya. Nah, kita juga punya event karena kita di dunia akademik ya, kebutuhan riset biasanya teman-teman yang riset di Pengalengan termasuk saya itu pakainya alat-alat yang kecil untuk visualisasinya yang strukturnya. Karena ini nggak bisa jalan jadi dipenuhi sebanyak 120 kaleng. Kemudian kalau yang ini adalah alat pengalengan yang kecil. Ini masih bisa beroperasi semua. Masih bisa beroperasi semua. Terus ada sampel kaleng yang bisa dicoba seperti ini. Jadi 2 troli, 1 troli itu isinya 600 ya, jadi sekitar 1.200. Kalau yang kemasan kecil itu sampelnya kemasan kecil 185 itu dia bisa sampai 2.200 kalau nggak salah. 2.200. Nah, ini meskipun kelihatannya jadul, tapi kemarin kita sudah mendapatkan sertifikat untuk thermalnya, angka kecukupan panasnya, jadi ini masih beroperasi. Jadi Pak Direktur kemarin bilangnya ini mau diganti sama saya jangan, karena memang sertifikat untuk angka kecukupan panas yang kita peroleh kemarin dari Tokyo, jadi masih aman kalau misalnya